أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat a'azzakumullah. Demi Allah, dunia ini sangat singkat. Usia kita jauh lebih singkat, dan yang tersisa dari usia kita jauh lebih singkat dari yang mungkin kita bayangkan. Sudahkah kita serius dan berusaha maksimal untuk menyiapkan bekal? Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kaum muslimin a'azzakumullah, tema khutbah kita hari ini adalah mengenal salah satu nama Allah, yaitu Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi Karunia. Segala sesuatu diciptakan untuk satu tujuan. Maka baik dan buruknya sesuatu dinilai apakah sesuatu itu sejalan dengan tujuan. Gagal suksesnya sesuatu itu apakah dia berjalan sesuai dengan tujuan. Lampu untuk menerangi tujuannya, maka lampu itu disebut baik karena dia menerangi. Tapi jika lampu itu kemudian gelap, tidak memberikan cahaya, maka lampu itu lampu gagal. Lampu baik kalau terang, berarti kalau tidak menerangi, lampu jelek, lampu buruk. Kita diciptakan untuk mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kapan kita disebut baik? Ketika kita bisa menjalani tujuan kita mengenal Allah. Kapan kita disebut buruk atau gagal? Ketika kita tidak menjalankan fungsi tujuan diciptakan kita, yaitu mengenal Allah. Maka orang yang tidak beribadah kepada Allah, tidak mengenal Allah, itulah orang gagal. Sebagaimana lampu yang gelap tidak terang, itu lampu gagal. Pada khutbah kali ini kita akan mengenal salah satu nama Allah, yaitu Al-Wahhab. Secara sederhana, Wahhab ini terambil dari kata hibah. Hibah artinya hadiah. Wahhab artinya maha memberikan hadiah. Ada nama Allah Ar-Razzaq, maha memberi juga. Allah Al-Wahhab juga maha memberi juga. Apa perbedaan Ar-Razzaq maha memberi, Al-Wahhab yang juga maha memberi? Kalau Ar-Razzaq adalah kita mendapatkan sesuatu setelah kita berusaha. Gaji kita itu namanya Ar-Razzaq. Jadi usaha mendahului rezeki, itu Ar-Razzaq. Tapi Al-Wahhab adalah pemberian mendahului usaha. Jadi Al-Wahhab adalah pemberian yang Allah berikan kepada kita tanpa imbalan apapun dari kita. Itu kerja, usaha, ikhtiar, tidak ada dari kita. Itu berarti pemberian yang seperti itu adalah pemberian dari Al-Wahhab. Tapi kalau kita harus berikhtiar terlebih dahulu, bekerja keras selalu mendapatkan apa yang kita mau, itu adalah Ar-Razzaq.
Agar kita mampu memahami Al-Wahhab ini apa, mari kita renungkan apa perkataan para ulama tentang Al-Wahhab ini. Al-Wahhab adalah Allah yang memberi walau tanpa diminta. Subhanallah. Lebih banyak pemberian Allah yang tidak kita minta dibandingkan dengan pemberian Allah yang kita minta. Karena kalau Allah memberi hanya yang kita minta, alangkah dikitnya pemberian Allah. Karena rata-rata kita meminta untuk hal-hal yang terkait dengan keserakahan kita, uang. Sehingga seringkali kita tidak menyadari pemberian-pemberian yang luar biasa, tapi karena tidak sesuai dengan ambisi dan keserakahan kita dingin saja dengan nikmat-nikmat itu. Maka para ulama mengatakan Al-Wahhab adalah Allah yang maha memberi walau tanpa diminta. Nggak pernah minta oksigen dengan kadar sekian derajat kita diberi, karena di tempat yang lain menipis oksigen, ketinggian tertentu menipis. Tapi oksigen yang ada di bumi kita ini begitu sesuai dengan kebutuhan kita. Kita nggak pernah meminta ukuran tertentu, tapi Allah berikan. Jarak bumi dengan matahari begitu ideal. Coba kalau lebih dekat, apa yang akan terjadi? Terbakar. Kalau lebih jauh akan mabuk. Semuanya diberikan kepada kita yang sesuai betul dengan kebutuhan kita. Kenapa diberi walau tanpa diminta? Itu menunjukkan bahwa Allah tahu apa yang kita butuhkan. Jika banyak pemberian Allah tanpa kita minta, lalu bagaimana jika kita meminta? Al-Wahhab, kata para ulama, adalah yang maha memberi walau tanpa diminta. Bayangkan ada seseorang yang memberi kita sesuatu yang sangat kita butuhkan, padahal kita nggak pernah cerita kepada dia, nggak pernah kita curhat kepada dia bahwa kita butuh sesuatu, tapi orang itu tahu betul apa yang kita butuhkan, dia beri. Apa perasaan kita kepada orang itu? Dan subhanallah, Allah memberi kita walau tanpa kita minta. Tidakkah kita menjadi jatuh cinta kepada sang pemberi itu? Kemudian kata para ulama, banyak dari miliknya. Al-Wahhab itu kalau beri banyak, kalau beri dikit namanya wahid dalam bahasa Arab. Dan yang diberikan kepada kita itu miliknya. Makanya manusia tidak bisa disebut wahhab, karena kalau kita memberi, kita bukan memberi apa yang menjadi milik kita, tetapi kita memberi apa yang dititipkan Allah kepada kita. Maka manusia tidak disebut dengan Al-Wahhab. Kemudian para ulama melanjutkan, Allah mendistribusikan pemberiannya itu tepat sasaran dan membagikannya sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan. Allah kalau Wahhab itu memberikannya sesuai dengan kebijaksanaan. Maksudnya apa? Ada pemberian yang mencelakakan kita. Orang dikasih kekayaan, tapi kekayaan itu menjadi sebab dia masuk penjara. Orang diberikan jabatan, sebabkan jabatan itu membuat dia kemudian hilang rasa. Tapi kalau Al-Wahhab adalah Allah yang memberikan sesuai dan tepat sasaran. Wahhab. Maka Allah memberi sesuai dengan kebijaksanaannya, bukan dengan sesuai dengan permintaan kita. Allah tahu bahwa si fulan ini kalau dikayakan akan merusak agamanya, maka Allah tidak berikan kekayaan. Karena pembagian, kalau kita membagi uang, pembagian si fulan berapa, itu tergantung saldo yang ada di rekening kita. Jadi pertimbangan memberi bagi kita adalah saldo. Tapi kalau Allah, kalau memberi, si fulan dikasih besar, dikasih banyak, nggak ada kaitannya dengan saldo, karena saldo Allah senantiasa tidak pernah berkurang. Kalau demikian, apa
menjadi pertimbangan? Pengetahuannya, hikmahnya, kebijaksanaan. Jika nikmat yang kita nikmati sekarang saja sudah banyak melalaikan kita, sudah banyak membuat kita kok malah lalai dengan Allah, menggunakan nikmat untuk maksiat, bagaimana mungkin Allah mau memberikan kita lebih dari itu? Sedangkan diberikan kekayaan sedikit sudah melenakan kita. Maka Al-Wahhab adalah Allah yang memberi sesuai hikmah dan kebijaksanaan, memberi sesuai dengan takarannya. Al-Wahhab. Dan dia memberi berulang-ulang, bahkan bersinabung. Subhanallah. Kita memberi orang sekali, dia datang lagi, kita beri 2 kali. Kalau sudah berkali-kali, kita kemudian akan marah. Tapi Allah memberi kita berulang-ulang, bersinabung. Berapa usia kita hari ini? 40. Berapa usia kamu hari ini? 50. Pernahkah Allah lupa memberikan makan dan minum kepadamu? Pernahkah Allah lupa memberikan rezeki kepadamu? Tidak. Lalu mengapa engkau khawatirkan sisa usiamu yang tidak lama lagi itu? Al-Wahhab adalah Allah yang memberi berulang-ulang, bersinabung, tanpa mengharapkan imbalan, baik duniawi maupun ukhrawi. Kenapa? Karena ketaatan kita kepada Allah tidak menguntungkan Allah. Kemaksiatan kita tidak membahayakan Allah. Allah sempurna sehingga kalau Dia memberi, tidak pernah Allah itu memberi untuk dirinya. Allah senantiasa memberi kita untuk kita. Semua orang di dunia ini yang baik kepada kita, siapa saja yang engkau cintai dan dia mencintaimu, sebenarnya ia memiliki maksud dan tujuan dari Anda ketika mereka berbuat baik kepada Anda. Paling tidak akan dapat sanjungan si fulan dermawan, ada imbalannya. Paling tidak kita dihindar dari label orang itu medit dan pelit. Ada imbalan baik duniawi maupun ukhrawi yang kita terima ketika kita berbuat baik. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, aku tidak pernah berbuat jahat kepada orang lain dan aku tidak pernah berbuat baik kepada orang lain. Orang-orang berkata, kalau kau berkata tidak pernah jahat kepada orang lain sih kami percaya. Tapi kalau kau mengatakan engkau tidak pernah berbuat baik kepada orang lain, kami tidak percaya, wahai Imam Ali, wahai Sayyidina Ali. Kata beliau, karena saat saya berbuat jahat, saya sedang menjahati diri saya sendiri. Dan saat saya berbuat baik, saya berbuat baik kepada diri saya sendiri. Apa yang dirasakan saat kita berbuat baik? Kita pasti merasa berguna, merasa berharga, merasa optimis. Bukankah itu penting bagi kita? Saat kita bekerja ini, ada sesuatu yang kita dapat di luar dari gaji. Kebutuhan yang tersembunyi tapi lebih penting dari uang. Apa itu? Kebutuhan akan berguna dan berharga, bermanfaat. Tidak ada satupun orang yang baik yang sesungguhnya berbuat baik kepada orang lain sebenarnya. Semua orang yang mencintai kita dan kita cintai, selalu ketika dia berbuat baik kepada kita, mereka mendapatkan imbalan itu. Satu-satunya yang berbuat baik yang tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatan baiknya adalah Allah. Karena Dia Maha Sempurna. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama melanjutkan, Al-Wahhab adalah Allah yang memberi, yang pemberiannya itu bukan karena kita berhak, tetapi pemberian Allah karena kepemurahannya, karena kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satunya di surah Ibrahim ayat
An-Nahl ayat 18. Kenapa kita sebut berbarengan? Karena redaksi pangkalnya sama. Apa redaksi pangkalnya sama? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pangkal surat Ibrahim pangkalnya itu ayat 34. Surat An-Nahl pangkalnya juga wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung satu nikmat Allah nggak bisa dihitung. Tapi apa perbedaan antara dua surat ini ujungnya? Di surat Ibrahim ayat 34 pangkalnya sama. Jika kamu menghitung satu nikmat Allah, satu, kamu tidak akan bisa menghitung. Lalu closingnya yang menarik, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Ini menarik sekali. Manusianya zalim, manusianya kufur, tapi nikmat yang diberikan kepada manusia yang zalim dan kufur ini, satu nikmat saja nggak bisa dihitung. Maka pertanyaannya adalah, tidak pantas si zalim ini, si kufur ini mendapatkan nikmat nggak bisa dihitung, itu nggak pantas. Tapi mengapa kata Allah, aku memberikan nikmat yang tak terhitung kepada si zalim dan si kufur ini? Maka jawabannya ada di surat An-Nahl ayat 18. Ujungnya yang beda. Jika kau menghitung satu nikmatku, kata Allah, kamu nggak bisa hitung. Sesungguhnya aku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tadi si zalim, si kufur tadi gak pantas diberi nikmat yang tak terhitung. Tapi mengapa aku beri? Karena aku Maha Pengampun atas dosa-dosa mereka, dan karena aku Maha Penyayang. Nikmat yang kuberikan kepada mereka bukan karena mereka baik, tetapi karena aku yang baik. Bukan karena hak mereka, tetapi karena aku sayang dan cinta kepada hamba-hamba. Jika ada manusia saja, salah seorang manusia yang memiliki sifat dermawan kepada kita, pemberiannya begitu banyak kepada kita, bahkan gaji yang diberikan oleh kantor adalah uang. Kita kan bukan memberi uang kepada kantor, tetapi memberikan hidup kita kepada kantor. Usia kita kan yang kita berikan ke kantor, kantor memberi kita uang. Kita saja sudah rela mengorbankan sekian besar waktu kita. Sebagian besar waktu kita habiskan untuk kantor kita. Lalu bagaimana yang memberi kita segalanya dalam hidup, yang memberikan kita mata, yang memberikan kita jantung, yang memberikan kita anak, yang memberikan kita hidayah? Mana bukti cinta kita kepadanya selama ini? Mengapa kita berikan kepada makhluk apa yang tidak pernah kita berikan kepada Khalik? Barakallahu lakum wa lana karim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aydan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ila akhir ayat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ارحمنا فانك بنا رحيم ولا تعذبنا فانك علينا قدير. رب اوزعنا بان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذريتنا انا تبنا اليك وانا من المسلمين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.